Karena kalau mengintip nih untuk indeksnya juga, late game potensialnya sama-sama imbang. Betul. Late gamenya oke lah. Ya. Melissa versus Brody ya. Main kolektif aja. Early gamenya nih yang bakal seru banget karena dua-duanya mengadopsi early game strategi. Oke. Small ball. Jadi langsung saja match ketiga, match terakhir dari minggu yang pertama. Sonic dan juga Alter Cembora. Suaranya. Wadaw. Wow, rame. Dan Ramai. kalau bicara tentang early aggression ya, membawakan Rafaela juga ini agak sedikit meredam gak sih potensi tabrak-tabrak dari Alter Ego. Kalaupun emang masih mau ditabrak, belum tentu secure point killnya. Betul. Ini ngadu aja terus. Adu terus. Iya. Sama-sama emblem fighter kan. Udah sampai ini nih. Sampai besok. Sampai ada yang mau mengalah aja gitu. Gak sampai besok juga. Ricky Boy tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan. Ya, kayak punya soft together ternyata yang dibawa sama Dingara ya. Untuk bisa memaksimalkan bagaimana resource spell-nya juga nantinya. Iya. Nino juga ya emblem tank. Untuk di roadnya dia. Festival of Blood Thrill dan juga ada Brave Smite. Set di dalam peremputan. Nino kali ini bisa dirinya bertahan karena harus melawan dua orang sekaligus. Tebel Dari banget. Kairi harus mundur dulu. Sementara Nino masih memberikan perlawanannya. Damage-nya sih besar ya dan bahkan sustain juga Om. Iya, tapi sesustainnya juga. Ini kayak Nino harus hati-hati banget kalau mau masuk ke dalam bush. Karena takutnya ditabrak langsung ya. Ada Ionic Edge juga yang siap nanti. Oke, sebenarnya lumayan cukup ya untuk emblem tanknya, Trail juga, Festival of Blood juga yang dibawakan oleh Nino itu sendiri. Dan gak gentar untuk buru-buru recall, masih fokus dulu untuk dapetin EXP. Clear power terlebih dahulu. Iya. Sabar aja sih sebenarnya buat dua-duanya ya. Harus menunggu juga. Midnya damai, jadi seharusnya tim fightnya akan kita tunggu nanti di turtle yang pertama yang sudah mulai di set up oleh Alter Ego. Yep. Nino masih level 3. Tapi sementara sekarang Lutfi-nya terusir. Barusan David join. Tapi totalnya berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Pertempuran terus berlanjut mencoba untuk bisa mengejar karena dari Lutfi. Tapi Lutfi-nya dengan satu purify yang milikin masih berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Namun di bagian belakang ada pergerakan dari Onyx yang mencoba untuk bisa mendapatkan point kill. Yes, dengan adanya HP yang sudah tidak terlalu banyak dari Alter Ego, mereka nggak bisa lagi untuk melanjutin tim fight-nya. Sehingga tidak ada bayaran yang bisa dilakukan oleh Alter Ego atas hilangnya turtle yang pertama. Tapi kita punya talent prediction. Oh, semua percaya 2-1 nih kecuali Papulung nih. Loh, tumben. Lo tumben, bener. Iya, tapi untuk AE berarti punya 2 suara ya? 2. 4 banding 2. Oh, karena ya kita ngeliat juga untuk tren positif sendiri ya. Masih menerpa untuk Alter Ego. Ya, hari ini temenan dulu sama Kodelwin. Kan Papulu nanti Onyx ya? Wait. Sans hampir saja. Oke. Masih cukup aman, tidak terburu-buru juga untuk mengeluarkan flickernya. Tapi ya di bottom lane ini masih dalam keadaan imbang aja, nggak ada pressure tersendiri juga. Oke. Mereka berhasil mendapatkan kelangsungan dari Lutfi. Lutfi gocek. Tapi masih ada apa di bagian belakang. Langsung disamperin First Blood. Wow. Ya tapi ada resurrecting ya. Yang langsung digunakan juga untuk ngebuat dari Uranusnya Lutfi tidak harus menunggu waktu lama. Kita bisa berdulu keyboynya. Hampir ya. Hampir aja. Ya. Beradu tapi Nino kembali lagi. Ya bisa dibilang Nino cukup sustain. Tapi kalau kita bicara soal cut lane, mungkin secara level juga Lutfi masih ada sedikit di atas ya. Dibandingkan dengan Nino juga. Karena untuk item sendiri seperti yang kita mention tadi, Nino pastinya build-nya full defense nanti. Bahkan gak terselip Fury Hammer pun ya. Betul, kalau mau ada item attack ya itu satu Fury Hammer stop. Tapi ternyata gak ada. Nggak ada, mainnya full defense dia. Oke. Karena capek juga pastinya ya ini. Untuk nembusin bagaimana Lutfi-nya. Tapi Keyboy sudah mulai tersenter. Yep. Nah, Nino bakal join. Cuman temboknya ada 2 tuh. Oh Nino. Ada Lutfi, ada Keyboy. Tapi tadi langsung lompat karya dari Keyboy. Sementara itu ada Wrath Dry yang udah dikeluarkan pula. Beberapa source skill sudah terlihat di dalam area tersebut. Sekarang Kelra sudah jadi kena perang pula. Bayason Yuja, Keyboy down. Sementara totalnya belum menjadi milik siapapun. Nino-nya pula sudah jam seketika. Lutfi jadi akan terlebih dahulu. Apaan masih mencoba untuk bisa mendekat ke area dari Turtle. Wow. Diamankan oleh Tingarai. Oh gak berhenti? Buset, Bayason Yuja masih connect. Sakit banget. Dalvin lejap, Salsel langsung menghilang. Sementara Tingarai masih berada di dalam area tersebut. Oh Lutfi.
Masih mau maju kah? Oke, maju lagi. Kelra positioning begitu baik, jarak benar-benar dimanfaatkan oleh Kelra. Wah, diubahin KLC pastinya. Tapi lagi-lagi ada Shadow Retribution yang kita lihat di Ngarai. Yep. Yang nge-secure turtle-nya, Wawa. Betul, masuk, dapetin satu turtle juga. Tapi Lutfi ini menjadi sebuah batu sandungan terbesar buat Alter Ego sekarang ya. Kalau kita lihat efek dari kehadiran dari Uranus, mencicil, makanin source skill, terus juga ganggu pergerakan dari Alter Ego. Dan bahkan dia gak recall sama sekali loh tadi buat Lutfi-nya. Balik lagi malah ya. Iya, first Ya. itemnya recall kan. Wah, dia pede banget juga tadi untuk bagaimana follow up damage yang bisa disumbangkan oleh Kelra-nya. Buset. Tuh. Langsung di salto depanin sama Nino. Wah, salto depan tuh ya. Iya, salto depan. Tuh. Woi, begitu baik pergerakan Kairi tadi. Yap. Dan ternyata tidak bisa menghindar lebih jauh lagi untuk Avan. Dan akhirnya menjadi poin kill yang dimiliki oleh Kairi. Plus bonusnya outer bottom turret pun sekarang udah dikantongi oleh Onyx. Ya, nah dijagain dulu, dimasukin dalam rumput dulu, disembunyiin. Sama Nino, sini aja, jangan keluar ya. Nanti diambil orang. Dijauhin dulu ya. Oke, dan kembali lagi untuk counterpart memory hanya dibuka untuk clear secepat-cepatnya. Tuh. Jangan sampai terlalu lama nih division sama Lutfi. Tapi Kairinya. Oke, Avan mendekat. Dapat. Diambil oleh Kairi. Kairi. Iya, Avannya nggak sempat retry ya harusnya. Dan buat dari Kairinya berhasil untuk mencuri ke arah satu buah purple buff dari Avan. Yap, dan kita punya audience prediction tipis ya. 54 banding 46% juga. Tapi so far Onyx serangan mereka cukup bagus ya. Karena apapun yang mereka perbuat di sini mereka berhasil untuk mengganggu pergerakan bagaimana dari Avannya lumayan terpressure sekarang. Ini dia di Ngarai. Sudah akan join ke area pertempuran kah? Karena Turtle sudah memanggil-manggil. Di Ngarai coba lihat di bagian belakang diganggu oleh pergerakan dimiliki oleh Lutfi itu sendiri. Santai Lutfi mah. Iya. Walaupun Purify harus terpaksa keluar lagi ya. Yep. Tapi di sisi lain turtle-nya juga udah mulai dipegang sama Onyx. Nah ini nih, gak enak nih. Kelra bisa Maya Sonio ke arah siapapun. Kita lihat. Itu dia. Langsung saja damage yang masuk ke area dari Alexander. Connect ke arah 3 belas sekaligus. Turtle pun tadi berhasil langsung diamankan oleh Kairi. Sementara sekarang Alexander dengan satu lagi. Run of Dryad. Pertempuran pecah. Maya Sonio masih connect. Sementara sekarang Alexander harus pulang terlebih dahulu. 3 area berhasil mendapatkan satu point kill. Ada Crimson Packen tadi dikeluarkan pula. Sementara sekarang point kill 1 untuk 1. Tapi sakit banget. Sudah mulai berasa ini Maya Sonyu-nya. Yes, dan Nino juga harus mundur dulu setelah menerima damage dari Kairi. Outer middle turret harus segera diikhlaskan oleh Alter Ego. Tapi tadi Avan yang harus tumbang dengan adanya Light of Retribution dari Sans. Iya, yang mengganggu banget juga tadi ya. Selain daripada kita tahu ada si Lutfi, itu sebenarnya adalah Sans. Dengan efek-efek heal yang diberikan dari belakang untuk bisa mensupport yang lain, akhirnya membuat sustain team fight terjadi untuk Onyx juga. Dan we notice Nino. Ya. Debut direct ya untuk Nino. Menjadi hero ke-51 yang dimainkan selama 12 season karir di MPL ID. 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Wow. Buset, debut. Berapa? Debut banget itu. Ya kan? Itu dihitung dari transisi dia pindah Dari role gold, juga iya, kan. Right. Oke. Udah mulai dicabut satu persatu struktur bangunan yang dimiliki oleh Alter Ego tanpa adanya halangan yang bisa dilakukan juga. Selain memberikan space terlebih dahulu untuk di Ngarai nih. Ngedorong di bottom lane-nya. Misalnya yang ngebuat semuanya akhirnya bisa jalan sebenarnya. Pertama, heal-nya. Healnya. Kedua, jangan lupa kalau udah komit nih, hero resurrecting. Iya, Nah, bener. hidup lagi dia. Hidup lagi. Uranusnya lawan 2 kali dah itu dah. Capek ya, Capek. jujur. Ini Avan lagi berhitung nih. KDA-nya 1, 2, 3, Hmm. 4, 5, 6. Dan ternyata, aduh, Tadi ketawa. ya. Belum ada Skypierce ternyata yang terselip dari Alter Ego sendiri Om. Aku Yep. pikir itu 3 hero yang potentially bisa bawain Skypierce, ternyata gak ada. Ya mungkin ada di ini sih nanti. Di Dolphin ya. Dolphin. Yep. Karena kayak kalau Brody pakai Skypierce di lane kan lumayan sayang gak sih? Mending tabung stack Skypierce di early kan. Biasanya di awal kan. Tapi Betul. lebih ke Malefic Gun dan si Halbert dulu kayaknya Cross call juga cukup ya dia. defensif ya. Betul, betul. Buset, tuh lihat tuh. Nino mimpin jalan tadi tuh. Ayo di Ngarai, ikuti aku. Oke. Ya Swift Trinity selesai nih buat Kelra juga. Akan lebih menyakitkan ya damage yang bakal diberikan dari Melissa. Oh Yep. diangkat. Yap.
Damage-nya sudah mulai masuk Kiboy. Kehilangan begitu banyak SP dalam tubuhnya. Sebentar sekarang coba lihat dari Avannya mundur lagi. Maya Sonju tadi connect. Attack speed yang sangat tinggi. Damage per second dimiliki oleh Kelra. Sementara sekarang Lutfi berhasil membuat jarak antara Avan dan juga rekan-rekannya yang berada di area dari Lord. Nah ini benar-benar di zoning dengan ada damage dari Melissa juga. Terbagi semuanya. Sonju kena 3 dan Alter Ego terpaksa harus mundur. Free Lord untuk Onyx. Ya jangan lupa ya, balik lagi sih. Rafaela yang hadir tadi. Ya. Itu nge-heal semuanya, membuat Keltranya juga sustain tadi. Belum lagi dia Emblem Fighter sendiri kan. Iya, Kuat. kuat dia. Oke, pelan-pelan banget untuk Onyx merajut ya. Strategi nabrak lagi ke area defensif dari Alter Ego. Dan untuk bagaimana damage yang disumbangkan oleh Dingarai juga masih cukup minimalis. Siap. Belum bisa terlalu masuk ya. Karena sekali lagi dia itu lumayan single target. Kecuali memang tahun 4 memorinya stacknya kena banyak. Waduh, itu coba lihat tuh Maya Sonju. Kena ke Alexander ya. Main ya cekit-cekit dulu. Tersebar semuanya langsung masuk dan Holy Defense bottom lane harus sudah ke-trigger juga. Sama lagi nih. Sama itu. Diusir semuanya. Untuk bagian front to back, Onyx mereka sangat pegang sekali. Karena selama Kelra gak kesentuh, mereka akan aman juga nih. Yes. Plus lagi Kelranya kan sustain Emblem Fighter. Deal. Wah, dihajar lagi. Delfinnya diusir mundur. Lord akan masuk ke lewat atas. Dingarai menjaga jarak. Maya Sonju ya connect tadi ke arah 3 player sekaligus. Sekarang Lord akan masuk lewat dan sudah berhasil berada dalam area defensif dari AE. Ya, Holy Defense juga udah pecah ya satu persatu. Bottom lane-nya sedikit akan didorong, tapi harusnya Alter Ego yang masih cukup bisa bertahan. Damage dari Avan tadi dicuekin aja. Iya. Kan bisa di-heal ya. Belum di-heal. Terus juga sudah menuju ke Rose Gold kan. Mau masuk lagi kah untuk Onyx-nya? Yap, jadi ya. Bandel connect. Sementara Lutfi terjebak. Lutfi mundur. Dan Alter Ego masih bertahan sejauh ini. Oke, walaupun pressure-nya masih tetap dikendalikan oleh Onyx ya. Mereka masuk lagi, mereka cicil dari kejauhan. Dan masih belum ada jawaban sama sekali untuk Alter Ego. Gimana caranya bisa memberikan efek panis kepada pemain-pemain dari Onyx. Ya, mau cari yang mana nih? Kairi punya Holy Crystal ya. Kelranya no dead karena di cover Kiboy plus set. Dua hero yang selalu set by set nih, samping dari Kelra. Ya, dan ini benar-benar dikandangin abis. Gak dikasih keluar sama sekali. Cuman farming dari segi minion-minion aja yang masuk. Yap. Sementara sekarang satu best yang ada di area mid menjadi tempat yang begitu terancam kayaknya. Ya, dan sejauh ini di menit ke-12, point kill total cuma 8. Yap, lebih chill ya. Chill banget. Lebih chill, tapi kalau kita lihat objektifnya nggak chill nih buat Alter Ego. Kecabut 1-1. Cuman dari sisi gold, Dingarai bisa head to head loh dibanding si Kelra ya. Oke. Gak terlalu jauh lah buat difference ya. Cuman beda 260 itu Betul. dengan ketertinggalan mereka kayak gini itu bagus banget loh Dingarai om. Bener, mereka cuma ketinggalan di objektif. Dari poin killnya ya kita masih harus menunggu sebenarnya ya. Ya. Dan Lord akan keluar untuk Lord yang kedua untuk Lordnya. Dan Lord ini kemungkinan besar akan sulit ya untuk bisa dikontes bagi Alter Ego. Karena sekali lagi mereka ketinggalan item 1 nih untuk EXP dan juga jungler mereka. Yap, udah dikasih ya untuk purple buff-nya. Dan ternyata pemilihan item berikutnya dari Dolphin menuju ke arah Ice Queen 1. Dia mau coba pegangin mungkin Lutfi-nya dan juga Kiboy. Oke. Mungkin tadi om bilang cukup sulit tapi tidak sepertinya Mau untuk ditabrak. Alter Ego. Karena sekarang mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Davin terus-terusan mencari siapa saja yang berada di dalam rebutan Maya Sonju tadi connect karena 2 player sekaligus di mana. Dalvin dan juga Nino terancam keberadaannya. Ya, dan Nino harus terpaksa mundur terlebih dahulu dengan flickernya dan gak mau maksain kehendak pastinya untuk Alter Ego karena mereka punya PR nih, wave minion yang bertumpuk di arah atas. Iya, yang membuat cukup sulit itu karena ada heal-nya. Ini Rafaelnya dari tadi juga kan kayak sulit buat bisa diusir kan. Ya. Selalu sembunyi di belakang, berdampingan misalnya juga dengan Kelra atau mungkin dengan si Kiboy itu sendiri. Dan rata-rata untuk Alter Ego juga damage mereka burst kan. Ya. Jadi bisa diantisipasi banget. Bener. Itemnya udah ada Flash of the Oasis ya. Flash. Kalau dipakai juga Enchanted Talisman. Waduh sakit pisan itu teh. Oke, Kelra berfokus untuk bisa mendapatkan ke arah satu best yang ada di bagian bawah. Di mana ada Kiboy dan juga Sans yang memang selalu mendampingi ya. Di area tengah, 3 player dari Alter Ego. Mereka berusaha bertahan tapi Maya Sonju yang begitu menyakitkan.
Dikarai kehilangan begitu banyak HP di dalam tubuhnya. Ya, base turret sekarang sudah tidak ada sama sekali. Ada konsil terdengar. Yap, Nino mundur, Lord akan masuk, Avan kehilangan begitu banyak Alexander. HP yang ada. Tapi sekarang banyak selanjutnya Connect. Bahkan apa terlalu Guardian yang dibikin oleh Kiboy. Dikarai hilang dan base terbuka. Rubuh kali ini selesai. 14 menit. Waktu yang terasa jauh lebih lama karena temponya slow but sure. Untuk Onyx bisa secure poinnya di game yang pertama. Yap. Slow but sure ya. 4 sama dan 3 poin kill yang terakhir didapatkan Onyx ketika mereka akan menang tadi. Pecahin base milik dari Alter Ego. Dan saya baru sadar di 14 menit kayaknya Avatar of Guardian baru keluar tadi terakhir deh Om. Oh iya. Iya gak sih? Karena memang jaganya rapat banget kan. Jarang banget untuk EOG kabur atau inisiasi. Iya, dia lebih milih buat udahlah aku mendampingi aja gitu gak apa-apa ya kan. Karena bawa Revitalize. Ya, Bawa Revitalize di heal dengan Rafaela. dan mungkin Rafaela juga bisa jadi jawaban tadi untuk bisa meredam bagaimana tabrak-tabraknya Alter Ego kan. Bener. Wah.